Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara penggunaan aplikasi bikin soal by Kiki Hidayanti. Baiklah, kita mulai saja. Pertama kita buka dulu aplikasinya ya. Ini aplikasinya. Kita buka aplikasi. Nah, ini aplikasi dan ada beberapa item yang harus diisi di aplikasi. Syaratnya untuk menggunakan aplikasi ini adalah kita sudah punya soal di Google Sheet ya. Kita siapkan dulu soal di Google Sheet. Nah, ini kan login dulu. Kita buka Google Drive. Google Drive. Nah, bagi yang tidak punya soal di Google Sheet, bisa membuatnya dengan cara klik tambah, kemudian pilih Google Spreadsheet, kemudian spreadsheet kosong. Karena di sini saya sudah punya contoh soalnya yang mau kita buat menjadi Google Form, tinggal kita buka. Nah, di sini di Google Sheet ini, di kolom A, pada kolom A ini diisi soal. Kolom B ini untuk kunci jawaban, C, D, dan E, dan seterusnya ini untuk option yang lain. Untuk SMA biasanya kan optionnya ada 5. Ini untuk SMA. Ini sheetnya sudah saya ganti namanya ya, sesuai keperluan. Untuk contoh. Kemudian untuk SMP, sheetnya optionnya ada 4. Jadi tetap untuk kolom A soal, B untuk kunci jawaban, C dan seterusnya ini adalah option yang lain. Untuk SD juga ya, untuk kelas rendah biasanya optionnya cuma 3. Jadi tetap A untuk soal, B kunci jawaban. Kalau sudah siap soal di Google Sheet, kita tinggal mengisi item yang ada di aplikasi. Tingkatan sekolah, saya di sini ada tulisannya SMA, SMP dan SD. Saya memilih SMP, tinggal diklik. Soalnya juga ada 2 pilihan, ada pilihan ganda dan esai. Kita coba pilihan ganda dulu ya. Jumlah kelas ini sesuai dengan keperluan kita. Karena saya mengajar itu kelasnya sebanyak 5 kelas dan kelasnya kelas 9, jadi saya cobakan aja ya, sesuai dengan keperluan saya. Ini untuk nilai per soal, ini tergantung jumlah soal yang ada di Google Sheet. Kalau 20 berarti satu soalnya adalah 5 ya. Judul soal, ini judul soal sesuai yang kita inginkan atau sesuai yang kita ajarkan. Di sini misalnya saya tulis perkembangbiakan. Biakan. Kemudian nama sheet di Google Sheet-nya apa? Nah, di sini sudah, karena SMP tadi ya, saya sudah siapkan untuk soal SMP, berarti sheet SMP. Tinggal kita copy. Kemudian kita paste di aplikasi. Nama file di drive nanti apa? Jadi supaya memudah kita mencari di drive kita, misalnya saya coba latihan soal. Di sini URL spreadsheetnya itu didapat dari ini Google Sheet-nya. Kita klik bagikan, kemudian salin link sudah disalin, selesai. Kemudian masuk lagi ke aplikasi, kita paste. Kalau sudah selesai semua terisi, baru kita klik mulai bikin soal. Nah, kalau tampil seperti ini menandakan bahwa kita baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau untuk seterusnya itu tidak ada lagi ya tulisan review permisi ini. Jadi langsung proses pembuatan saja. Kalau muncul seperti ini berarti kita klik review permisi. Kemudian masuk ke akun kita, karena saya sudah login berarti sudah muncul akun saya ya. Kemudian klik lanjutan, klik buka bikin soal, kemudian di sini klik izinkan. Nah,
Ini sudah proses ya, proses pembuatan Google Form. Kita tunggu beberapa saat. Tunggu. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, berarti soal yang sudah kita buat tadi sudah selesai ya, sudah berhasil kita buat atau kita ubah menjadi Google Form. Kita bisa lihat hasilnya di Google Drive. Kita klik Google Drive. Kalau belum muncul, kita refresh aja. Nah, ini sudah muncul, kita buka. Nih, sesuai dengan kita isi tadi, nama ininya, nama soalnya, nama soal di drive, latihan soal, kemudian nama soal, judul soalnya, perkembangbiakan, kelasnya tadi sebanyak 5 kelas ya, kemudian kelas 9, ini sudah sesuai, 5, kelas 9. Kemudian soalnya adalah berupa pilihan ganda, ada 4 option untuk SMP. Kita klik satu soal. Nah, di sini ada sudah poin yang kita isi tadi ya, sesuai dengan jumlah soal. Poinnya 5. Kunci jawaban juga sudah ada di sini. Kunci jawaban di sini diacak ya. Jadi jangan khawatir, kunci jawaban teracak, tidak B semua. Ini B, kemudian soal nomor 2 ini D. Nah, jadi seperti itu. Jadi soalnya teracak, bukan soalnya, kunci jawabannya yang teracak. Kita bisa perhatiin bagaimana tampilan Google Form-nya. Nah, ini seperti ini tampilan Google Form setelah kita bagikan ke siswa. Kita coba isi ya. Misalnya namanya A, kemudian kelasnya 9, berikutnya. Nah, ini soalnya. Ya, ada 4 option. Hingga kirim. Nah, berarti Google Form yang sudah kita buat sudah selesai. Sekarang kita coba untuk soal esai. Untuk soal esai, sini ada kita ganti esai. Kemudian kelasnya atau mau kita ubah sebanyak 7 kelas. Kelasnya tetap kelas 9. Jumlah soalnya karena masih 20 tadi ya, saya masih mencontohkan soal 20 tadi, berarti 5 nilainya untuk satu soal. Untuk judulnya kita tambah aja esai. Sheetnya masih tetap, ininya kita ganti juga atau kita tambah esai. URL-nya kalau kita masih menggunakan Google Sheet yang ini, berarti URL-nya juga tetap. Kemudian kalau sudah lengkap, kita mulai bikin soal. Untuk soal esai ini kunci jawabannya tidak bisa ya, jadi perlu diperiksa manual. Nah, ini sudah muncul tulisan berhasil, berarti Google Form-nya sudah jadi. Kita buka, masih belum ada, kita refresh. Nah, ini sudah muncul, coba kita klik ya, apakah soalnya sudah berupa esai. Ini sudah tulisannya, sudah sesuai ya, judulnya tadi saya tambahkan esai. Nah, kelasnya tadi kan saya tambah jumlahnya menjadi 7 nih, ini juga bertambah jadi 7. Kelasnya kelas 9, kemudian esai. Nah, ini untuk soalnya sudah esai. Jadi tadi ya, seperti saya bilang, untuk kunci jawaban itu tidak ada kunci jawaban, jadi perlu ditambahkan secara manual atau mengoreksi secara manual ya, karena untuk esai ini jawabannya kan tidak pasti ya, tidak pasti untuk terlalu banyak kemungkinan, biasanya pakai kemungkinan untuk esai, jadi tidak ada kunci jawabannya. Nah, coba kita lihat pratinjau, kelas, nama, kemudian berikutnya. Nah, isi jawabannya tepat. Nah, jadi soalnya seperti ini, banyak 20 soal. Nah,
Udah selesai, saya contohkan dua ya. Jadi tadi soal pilihan ganda dan soal esai udah tampil di red kita ya. Untuk soal pilihan untuk soal yang berupa gambar itu gambarnya itu ditambahkan secara manual ya, di-insert ya seperti biasa. Nah, gimana? Mudah bukan? Tidak perlu copy paste satu persatu seperti yang sering kita buat. Jadi tinggal kita membuat soal di Google Sheet. Udah kita ini soalnya, kunci jawaban, pilihan. Kemudian untuk berapapun yang kita buat bisa ya dimasukkan di aplikasi ini, bisa diproses. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.